Surat At-Tahrim menjelaskan bagaimana emosi, ego, dan hubungan dalam rumah tangga bisa mempengaruhi iman dan keputusan seseorang. Surat ini dimulai dengan masalah rumah tangga Nabi Muhammad pada ayat 1-2. Awalnya ada kejadian ketika Nabi Muhammad mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal demi menyenangkan istrinya. Lalu Allah meluruskan Nabi Muhammad seakan berkata, jangan sampai menyulitkan diri sendiri demi menyenangkan manusia. Cinta tetap perlu batas, dan agama tidak dibangun di atas sikap berlebihan. Ayat ini juga menunjukkan lembutnya Nabi. Beliau lebih memilih menahan dirinya sendiri daripada melukai perasaan orang lain, dan Allah memberi jalan keluarnya melalui kafaroh. Islam itu realistis. Kalau manusia terlanjur bersumpah karena emosi atau keadaan, Allah memberi jalan untuk memperbaikinya. Bukan agama yang memenjarakan manusia tanpa solusi. Di ayat 3-5 Allah menegur dua istri Nabi karena ada rahasia rumah tangga Nabi yang tidak terjaga, sehingga Allah meminta mereka bertaubat karena hati mereka condong pada sesuatu yang tidak benar. Allah juga memperingatkan bahwa jika Nabi menceraikan mereka, Allah mampu mengganti dengan wanita yang lebih baik. Ini bukan peringatan kosong, tapi pengingat bahwa kedudukan dekat dengan orang soleh bukan jaminan keselamatan. Yang dinilai tetap iman dan ketakwaan. Hubungan bisa rusak karena bocornya kepercayaan. Rasa cemburu bisa membuat orang sulit menjaga batas. Dan Allah mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Kadang masalah besar rumah tangga bukan orang luar, tapi mulut yang tidak menjaga amanah. Ayat ke-6 menjadi jembatan dari rumah tangga Nabi menuju semua rumah tangga orang beriman. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seakan Allah berkata, dan bukan cuma keluarga Nabi, kalian semua juga punya tanggung jawab menjaga keluarga. Karena setelah Allah memerintahkan menjaga keluarga dari api neraka, Allah langsung menunjukkan bahwa neraka itu benar-benar nyata. Maka ayat 7 berpindah ke hari kiamat. Orang-orang kafir tidak lagi bisa mencari alasan. Lalu pada ayat 8 Allah membuka pintu taubat. Seolah Allah berkata, jangan tunggu sampai terlambat. Sebelum sampai hari itu, bertaubatlah sekarang. Lalu di ayat 9 Nabi diperintahkan tegas menghadapi kekafiran dan kemunafikan. Karena menjaga umat dan keluarga kadang perlu kelembutan, kadang juga perlu ketegasan. Di akhir surat pada ayat 10-12 Allah memberikan 4 contoh perempuan. 2 contoh yang gagal, istri Nuh dan istri Lut. Mereka hidup dekat dengan Nabi, tapi kedekatan itu tidak menyelamatkan mereka. Artinya iman itu personal. Lalu 2 contoh berhasil, Asyah dan Maryam. Asyah hidup bersama Firaun, salah satu manusia paling zolim, tapi dia tetap beriman. Artinya lingkungan buruk tidak selalu menghancurkan iman seseorang. Dan surat ini ditutup dengan Maryam, perempuan yang menjaga kehormatan, beriman, dan taat kepada Allah. Asyah dan Maryam hidup dalam ujian berat, tapi tetap menjaga iman. Surat ini ditutup dengan perempuan-perempuan suci. Setelah sebelumnya dibuka dengan konflik rumah tangga, seolah Allah ingin menunjukkan bahwa pada akhirnya nilai manusia bukan ditentukan oleh rumitnya hidup yang ia jalani, tapi oleh ketakwaannya kepada Allah.